kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Bagian 6. Setelah susah payah menutup rute dari kota tanpa hukum ke kereta bawah tanah, aku kembali ke fasilitas tersebut. Yukime seharusnya sudah kembali dengan koin emas di gerbong sekarang. Tinggal menunggu itu. Mengumpulkan uangku dari lemari besi dan kemudian melihat dari atas bagaimana keruntuhan itu terjadi. Aku sudah merencanakannya. Pada saat itu, John Smith akan duduk di kursi di sebuah hotel super mahal di ibu kota dan akan menggerutu sesuai rencana. Keruntuhan sudah dimulai, kemudian dia akan minum segelas anggur berkualitas tinggi dan melihat koin emas di atas mejanya sambil tersenyum. Betapa indahnya. Aku terus berjalan melalui fasilitas bawah tanah sambil membayangkan pemandangan itu. Meski itu terlalu sepi, para pekerja harus pergi sekarang. Tetapi para penjaga masih harus tetap tinggal. Mungkinkah mereka begitu bosan sampai tertidur? Itu masuk akal. Aku bekerja sangat keras sehingga tidak ada yang bisa mendekati tempat ini. Hahaha, aku terus berjalan sambil tertawa dari telinga ke telinga dan kemudian berhenti di depan lemari besi. Kenapa lemari besi terbuka? Selain itu, sepertinya tidak dibuka dengan kunci, tetapi dengan paksa. Tidak, kurasa bukan itu. Keamananku sempurna. Aku ragu bahkan penyusup pun akan datang dari kota tanpa hukum itu. Kakiku gemetar, tanganku gemetar, keringat dingin tidak berhenti mengaliri tubuhku. Baik, pasti tidak ada yang terjadi. Kemudian aku membuka sepenuhnya pintu yang setengah terbuka. Di dalam tidak ada apa-apa. Gunung besar koin emas telah menghilang tanpa jejak. Itu tidak mungkin. Aku berhenti merasakan kakiku dan jatuh di tempat yang sama. Mengapa? Bagaimana? Uangku. Hahaha. Aku yakin aku sedang bermimpi. Aku meletakkan tanganku di rambut yang disisir ke samping. Mencoba berdiri sambil gemetar. Oke. Yang pasti semuanya baik-baik saja. Mungkin itu adalah Yukime dan dia mengambil uang itu karena suatu alasan. Dan bahkan jika itu orang lain, akan membutuhkan waktu baginya untuk mengambil semua uang itu. Jadi jika dia tidak siap, dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Dengan lutut masih gemetar, aku melangkah keluar dari lemari besi. Lalu aku berpura-pura tenang saat merasakan dua kehadiran mendekat. John sama dua gadis cantik dan seksi memanggilku. Mereka adalah asisten Yukime, Natsu dan Kana. Ya, aku tahu. Aku memahaminya dengan sangat baik. Sesuatu telah terjadi. Bukan jika tidak. Akan aneh jika lemari besi itu benar-benar kosong. Yukime sama menghilang. Itu pasti ulah Getan. Apa? Yukime Getan? Oh, sekarang aku mengerti. Aku tertawa ketika aku akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. John sama, begitu. Jadi seperti itu. Natsu dan Kana bingung. Jadi aku membuka pintu lemari besi dan menunjukkannya kepada mereka. Apa? Jangan bilang dia, tapi itu terlalu cepat. Keduanya bahkan lebih terkejut. Apa kamu tahu di mana dia? Ya, kalau begitu tidak ada masalah. Aku akan mengambilnya kembali. Aku melewati keduanya dan kemudian membuat kekuatan sihirku mengguncang atmosfer tempat itu. Begitu banyak kekuatan sihir yang luar biasa. Inikah kekuatan sebenarnya dari John Smith? Secara sepintas, aku juga memindahkan beang sehingga memotong udara dan menunjukkan beberapa kilatan cahaya kecil. Getan, kau akan membayar mahal karena membuatku marah. Sudah waktunya untuk balas dendam. Bagian 7. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Saat matahari mulai terbenam, salju mulai turun. Saat kota mulai memerah dan bayangan mulai muncul, salju turun lebih lebat. Seorang wanita ras rubah, dengan rambut perak sedang mengamati pemandangan kota dari dataran. Dia menghela nafas, melepaskan udara putih dingin saat dia menunggu sesuatu dengan tatapan sedih. Saat matahari benar-benar terbenam, seseorang muncul di belakangnya. Aku tidak berpikir kau terlibat dalam ini, Yukime. Pada malam ini, yang dipenuhi salju dan didominasi oleh keheningan, terdengar suara yang lebih seperti lolongan. Yukime berbalik, dan ada Bisman berbulu hitam legam, dengan kedua luka di matanya. Getan, aku selalu menunggu hari ini. Jadi John Smith adalah kaki tanganmu, ini adalah balas dendammu. Tidak seperti ekspresi tenang Yukime, wajah Getan berubah menjadi amarah. Sudah berakhir sekarang. Lebih baik kamu menyerah. Tidak, belum.
Selama aku bisa mendapatkan uang yang mereka curi kembali, aku masih bisa mencoba lagi. Kata Getan menghunus pedangnya. Getan, Yukime mengeluarkan kipas metal miliknya. Aku tidak lagi sama seperti yang kamu tahu sebelumnya. Salju putih menumpuk tinggi dari langit, di mana bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Di tengah malam di mana warna hitam dan putih bercampur dua logam bergema. Salju putih berterbangan dari tanah ke tanah dan darah menyembur keluar. Kanvas putih di lantai dicat merah oleh darah. Tidak mungkin. Yang pertama jatuh adalah Getan. Dia berlutut dan menatap Yukime. Sosok Yukime telah berubah. 9 ekornya sekarang jauh lebih tebal dan mata birunya sekarang berwarna merah darah. Kekuatan magis yang mengelilinginya bisa diperhatikan bahkan oleh Getan yang telah kehilangan penglihatannya. Ini adalah bentuk sebenarnya dari rasku. Kamu tidak akan lagi bisa mengalahkanku. Kekuatan legendaris rubah. Jika saja aku memiliki kekuatan itu, jika aku memiliki kekuatan itu, mereka tidak akan pernah mengambil apapun dari kita. Yukime tersenyum sedih saat melihat wajah kebencian Getan. Getan, kamu berubah terlalu banyak. Kamu tidak seperti itu sebelumnya. Diam, ini sudah berakhir, kata Yukime, meletakkan kipas logamnya di leher Getan. Dia membeku, merasakan dinginnya logam di lehernya. Yukime hanya menatapnya di tanah. Kipasnya masih menempel di lehernya. Seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu. Hanya untuk saat itu tak satu pun dari mereka bergerak. Seolah-olah waktu telah berhenti. Hanya salju yang terus turun di atas mereka. Lalu dia menurunkan kipasnya. Mata dan ekor mereka juga kembali normal. Apa yang sedang kau lakukan? Balas dendamku berakhir di sini. Berakhir. Aku tidak tahu apa yang mengubahmu. Tapi memang benar, kamu yang menyelamatkan hidupku dan semua orang di desaku di masa lalu. Tentu saja, tindakan-tindakan itu sama sekali tidak mengurangi dosa-dosamu. Meski begitu, aku tetap ingin percaya bahwa di suatu tempat di dalam dirimu, masih ada orang yang menyelamatkanku hari itu. Yukime berbalik dan mulai berjalan di atas salju. Selamat tinggal, Getan. Getan memelototinya, bahkan dengan matanya yang hancur, pada punggung Yukime. Jangan-jangan meremehkanku. Kebenciannya, keluhannya, tidak satu pun dari itu mencapai Yukime yang tidak menghentikan langkahnya. Namun, dia meminum pil merah. Lukanya sembuh dalam sekejap dan kemudian, tiba-tiba salju kembali berlumuran darah. Berapa lama kamu akan meremehkanku? Getan. Yukime jatuh ke tanah setelah ditusuk oleh pedangnya. Air mata kecil mengalir di pipi Yukime di tengah kesadaran yang semakin jauh. Jonhan, maafkan aku. Pada saat itu, angin kencang bertiup. Salju berserakan dalam sekejap. Dan kemudian bayangan hitam turun dari langit. Siapa di sana? Dari malam yang diwarnai putih itu seorang pria muncul. Salju mulai runtuh di sekelilingnya saat benang logam membelah udara. Apa kau orang yang mencuri barang paling berharga yang aku miliki? Itu adalah pria yang mengenakan setelan hitam dan topeng menutupi wajahnya, John Smith. Jonhan. Yukime memanggil namanya dengan suara yang menyakitkan. Untuk beberapa alasan, dia merasa rindu melihat dia datang dengan cara ini. Jadi kau John Smith, apa yang kucuri darimu? Katamu kaulah yang mencuri semua dariku, Getan berkata sambil menatap John Smith dengan matanya yang hancur. Aku datang untuk mendapatkan kembali apa yang kau curi dariku. Hanya itu dan tidak lebih. Apa maksudmu, ha? Aku ingin tahu apakah kau bisa mendapatkannya kembali. Aku akan melakukannya. Brengsek, tapi sama saja yang kukatakan. Aku juga akan mendapatkan kembali apa yang kau curi dariku, kata Getan, mengambil posisi dengan pedangnya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sekarang kau bertingkah bodoh. Dasar sampah. Getan mendecakkan lidahnya. Sungguh konyol. Jangan coba-coba. John Smith membuka benangnya. Dan setelah mereka berdua saling memandang beberapa saat, Getan, John Smith, mereka bertabrakan dengan keras. Pedang Getan langsung mengenai John Smith tetapi dia bahkan tidak mencoba menghindarinya. Getan membidik lehernya. Tapi tiba-tiba pedangnya berhenti. Apa? Getan terkejut melihat pedangnya berhenti di tengah serangan, jadi dia mundur. John Smith hanya menatapnya lalu bergumam. Apa kau mencoba melakukan sesuatu? Getan mendecakkan lidahnya karena tidak puas. Sial, apa kau menghentikan pedangku menggunakan kekuatan sihirmu pada benang itu? Oh, ada hal-hal yang hanya bisa kau lihat ketika kau kehilangan penglihatan.
Ketika aku berhenti melihat, kemampuanku untuk mendeteksi hal-hal dan gerakan dengan kekuatan sihirku meningkat. Kekuatan sihir Getan mengalir ke seluruh tempat. Aku dapat melihat. Aku bisa melihat semua pergerakan benangmu. Sepertinya kau bisa mengendalikannya sesuka hati, tapi kata Getan, menunjukkan senyuman yang berubah. Kau salah lawan. John Smith. Getan menyerang John Smith lagi dengan pedangnya. John Smith mengambil jarak dari Getan dan pedangnya. Tetapi benang bahkan tidak bisa menyentuhnya. Kau tidak akan bisa menyerang, sudah kubilang aku bisa melihatnya. John Smith mundur sementara Getan mengejarnya. Yukime hanya menyaksikan pertarungan sengit keduanya dengan air mata berlinang dalam tatapan itu. Sosok John Smith terpantul berusaha melawan. Sejak dia bertemu dengannya, Yukime belum pernah melihat John Smith begitu marah. Dia tidak terlalu mengenalnya, tapi dia tahu betul bahwa dia bukan tipe yang bisa menunjukkan emosinya dengan mudah. Tapi tetap saja, dia marah sekarang. Kemarahan meluap dari lubuk hatinya. Dia sangat marah pada Getan karena mencoba mencuri Yukime dan kemudian menyakitinya. John Han, meskipun pada pandangan pertama, John Smith terlihat dirugikan, Yukime tahu bahwa ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Dan lalu, itu saja kata John Smith. Sementara itu, Getan perlahan terengah-engah, menatap John Smith. Getan terus menyerang dan mengejar John Smith tanpa henti. Tetapi pedangnya tidak menyentuhnya sekalipun. Dan tidak hanya itu, tiba-tiba beberapa luka kecil muncul di tubuh Getan. Dia pasti bisa melihat benangnya. Tetapi karena itu, dia bisa melompat lurus ke arah mereka. Benang John Smith berserakan seperti benang laba-laba besar. Begitu dia menyentuhnya, dia tidak bisa lagi melarikan diri dari benang itu. Getan mati-matian mencoba membaca gerakan musuhnya untuk menutup dan menjebaknya. Tapi begitu dia mencoba terlalu dekat, dia terluka. Jika dia tidak cukup dekat, pedangnya tidak akan mencapainya. Tetapi jika dia cukup dekat, dia akan mati seketika. Pada akhirnya, Getan terus mengayunkan pedangnya tanpa menyentuh sasarannya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.